Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita kuliah terakhir untuk alat berat. Kita kuliah yang ketujuh. Nanti kita ujian. Ujiannya nanti ditentukan beberapa hari setelah ini ya. Jadi silakan Anda mencari bahan yang sifatnya hard copy seperti buku. Silakan Anda baca. Sifat ujiannya adalah kognitif. Ya, kognitif silakan bersiap-siap nanti. Satu nomor itu ada yang 1000 kata. Jadi sekarang menggunakan kapasitas kata. Nanti dimasukkan ke dalam penghitung kata gitu ya. Karena kalau tidak begitu sembarangan ada yang nulis cuma coret-coret saja. Oke, terima kasih. Jadi itulah memang saya tidak akan menanyakan apa yang saya ajarkan, tapi saya akan menanyakan apa yang Anda dapat dari pelajaran itu, gitu ya. Apa yang Anda dapat, gitu ya. Bukan isinya yang pelajaran itu mau ditanyakan, tetapi apa yang Anda dapat dari pelajaran itu. Silakan dicari bukunya. Saya sudah siapkan. Kalau yang mau ambil silakan. Baik, kita kuliah yang terakhir, kita buka dulu proyektornya, slide-nya. Kalau yang ketujuh BOQ, Bill of Quantity ini ya. Begitu kalau bahasa baratnya begitu ya, Bill of Quantity. Masih tetap mengacu kepada alat berat gitu ya. Karena walaupun kita belajar alat berat sampai ke ujung dunia, kalau tidak bisa membuat BEQ-nya ya percuma saja gitu ya. Dia bisa hebat apapun dia, tapi dia tidak pernah tahu membuat BOQ, Bill of Quantity. Bill itu kan kalau di hotel kan biasa itu dibayar, mana billnya. Kalau kita makan di restoran, minta dong billnya. Nah itu sama, uang lagi ya, uang lagi. Bill of Quantity. Jadi kuliah terakhir kita adalah Bill of Quantity ya. Masih berkutik atau di sekitar alat berat. Jadi Bill of Quantity yang dimaksud di sini adalah yang pakai alat, karena ada Bill of Quantity yang tidak menggunakan alat. Itu biasanya di pekerjaan cipta karya yang pakai seperti itu ya. Itu sudah dibahas di RAB ya, di pelajaran manajemen project dan anggaran borongan. Itu tidak terlalu susah itu, karena tinggal memindahkan saja. Untuk BOQ ini yang alat berat itu memang spesifik dia. Semua boleh berdasarkan asumsi seorang engineer yang membuatnya, ya kan? Asumsi seorang engineer yang membuatnya, yang pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi seorang engineer boleh berasumsi. Yang penting dapat diklarifikasi nanti pada saat dia memenangkan tender dan dia akan melaksanakan pekerjaan begitu ya. Jadi tugasnya memang tidak berat, tidak ringan, berat. Jadi untuk membuat itu berat karena harus dia bisa sampai bisa menang tender, dan pada saat setelah mau melaksanakan harus dia bisa mengklarifikasi dan bisa menjelaskan begitu ya. Dari asumsi itu begitu. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya. Masih pada yang ini ya, kita kembali ke kebutuhan project. Kita melengkapi ya, bukan kembali. Untuk kebutuhan penelitian dan skripsi dan segala macamnya kemarin sudah dibahas. Dan nanti walaupun di luar kuliah, saya akan membuatkan beberapa kiat-kiat atau trik-trik untuk mengerjakan penelitian. Jurnal saya banyak, nanti kita bisa bedah satu persatu, kita masukkan di luar jam kuliah resminya. Ini kan resmi. Nanti ada kuliah-kuliah tambahan atau kuliah ekstra, tapi karena sudah subscribe nanti otomatis dia akan diberitahu, dan silakan Anda belajar. Jangan bosan belajar. Kalau tidak tahu, tanya, begitu ya. Ya, sama saja. Kalau kita kuliah bertatap muka juga di kelas, nggak ada yang bertanya. Saya sudah 10 tahun mengajar, sudah seperti itu. Jarang orang tidak bisa membuat pertanyaan begitu ya. Tidak sama saya dulu waktu saya kuliah. Saya bisa membuat pertanyaan, tetapi sifatnya bukan menguji dosen, tapi sifatnya pengetahuan saya lebih maju.
tapi ada hal yang perlu ditanyakan, mau pilih yang ini atau yang ini atau yang ini. Kadang-kadang begitu, ada pilihan, biasanya gitu ya pertanyaannya gitu ya, bukan menjebak dosen. Kalau menjebak saya tahu gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada beberapa kriteria, kita mau kriteria yang mana, itu biasanya begitu ya. Kalau kriteria yang ini pakai yang ini, kalau kriteria yang ini pakai ini, gitu aja. Seperti alat, kalau proyeknya gede ya pakai alat yang kecil saja. Kalau proyeknya kecil, kalau alatnya yang gede pakai alat yang besar, kalau proyek yang kecil pakai alat kecil. Itu kan salah satu gitu ya. Atau kadang-kadang orang memaksakan alat, kalau tidak ada lain biasanya digosok saja, itu biasa itu ya. Oke, kita menuju ke rujukan bukunya. Buku yang dimaksud di sini saya tidak akan menggunakan bukunya orang ya, karena itu memang tidak boleh, etika mengajarnya seperti itu. Kita harus menggunakan buku sendiri gitu ya. Kalau saya selama mengajar tidak pernah menggunakan bukunya orang gitu ya. Bukunya orang lain, harus menggunakan buku sendiri. Itulah tugas seorang dosen, harus membuat buku begitu ya. Ya sebenarnya salah satu itu tugasnya memang seperti itu gitu ya. Dan mata kuliahnya ditentukan oleh dosen itu sendiri, urean-ureannya, bagaimana cara penjelasannya, itu masing-masing dosen punya trik begitu ya, punya ini ya, tidak sama. Masing-masing tenaga kependidikan masing-masing mempunyai ciri khas atau cara ya, berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Saya tidak bisa mengikuti dosen lain juga barangkali seperti itu, dan seterusnya. Itu adalah masing-masing teknik cara mengajar gitu ya. Baik, kita merujuk ke bukunya, karena bukunya adalah sebagai pegangan, sebagai silabus gitu ya. Buku yang dibuat itu sudah melalui berbagai macam termasuk pengalaman seorang dosen waktu membuat buku ya kan. Itu sangat berharga gitu ya. Oke, baik, kalau begitu kita melihat bukunya dulu. Ini dia masih seperti ini bukunya yang biasa-biasa kita lihat itu ya. Ini yang biasa-biasa kita lihat. Nah, kita sekarang ke daftar isi. Daftar isinya silahkan, ini kalau mau dibaca ini bagus sekali. Saya sendiri yang membuat. Kadang-kadang kalau lagi bete gitu, enak juga baca tulisan sendiri gitu ya. Punya gaya tarik tersendiri juga, gitu ya. Itu jadi kadang-kadang seperti itu, kepingin baca tulisan sendiri gitu. Kadang-kadang dibaca sampai berulang-ulang dalam satu paragraf, kok kalimatnya bagus ya begitu. Tapi pada suatu saat kalimat ini saya perbaiki lagi begitu, boleh begitu ya. Makanya itulah gunanya kadang-kadang begitu ya. Silahkan, ini banyak sekali, saya tidak akan bisa menjelaskan satu persatu. Kalau dijelaskan 1 tahun ini ya, 1 tahun baru bisa. Terus kenapa kok banyak sekali halamannya? Ya, ini kelengkapannya. Kan ada material transport umpamanya ya, diurut dari depan. Ini kan diambil dari berbagai macam buku tentang alat berat yang sebelumnya itu mungkin berhamburan dan tidak karu-karuan. Terus saya memiliki trik sendiri untuk meramu bahwa penyajiannya itu begono begini gitu ya. Saya menggunakan bagian ini, bagian 2, bagian 1. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah pengantar alat berat, ini belum ya. Kemudian yang kedua adalah teori alat berat itu sendiri. Silahkan baca teorinya bagaimana. Yang selama saya ajarkan itu aplikasinya saja. Kalau teorinya silahkan baca. Kalau kita hanya belajar teori kayaknya tidak bisa mengaplikasi. Nanti kebutuhan teorinya, kalau kita sudah belajar aplikasinya, untuk mencari teorinya silahkan cari sendiri gitu ya. Alat pengangkat gitu ya, jadi diurutkan mulai dari pekerjaan tanah, mekanis, kemudian penggalian atau memuat, loadingnya, kemudian pengerukan. Ini ya, ini banyak sekali alatnya. Kemudian ada transport material, sedikit ya, dump truck saja. Saya belum memasukkan konveyor. Di sini harusnya ada konveyor, tapi suatu saat saya perbaiki, saya akan masukkan konveyor dan kapal angkut. Biasa ada kapal angkut yang dia melakukan reklamasi di laut, kemudian
pada saat dia unloading atau membuang, kalau kita istilahnya membuang ya. Kalau di sini orang sini bilang membuang muatannya, lambung di bawah itu tinggal dibocorkan saja begitu. Tinggal dibuka pintunya. Jadi kapal itu seolah-olah ya kayak terbelah gitu ya. Itu saya belum masukkan. Suatu saat saya cari ya. Tapi nggak apa-apa untuk sementara ini dulu truk saja, dump truck gitu aja ya. Kemudian ada konveyor belum masuk. Konveyor itu ada di Antam untuk memasukkan material ke dalam kapal. Itu kapal tidak usah lagi masuk ke dalam truknya tidak usah masuk ke dalam kapal, atau tidak menggunakan kren tapi menggunakan konveyor. Ini masih nanti suatu saat saya tambah gitu ya. Untuk sementara saya menyetak buku ini saja supaya nanti ada perbaikannya begitu ya. Saya tambah lagi. Memang begitu. Buku ini sepanjang tahun kita perbaiki, kita tambah, kita perbaiki, kita tambah gitu ya. Sehingga nanti jadi bagus gitu loh. Bukan begitu dicetak yang pertama, yang kedua sama saja yang pertama, itu nggak ada perubahan. Wah, nggak asik kalau begitu ya. Ini alat angkat, ada kren, ada kren, ada truk kren, ada tower kren, ya macam-macam ya. Nah itu silahkan nanti dibuka sendiri ya. Terus kemudian penghamparan, waduh banyak sekali ini. Ada pengacoran beton, ini diurutkan gitu ya. Terus yang bagian ketiga adalah aplikasi alat berat. Di sini ada analisis tenaga alat berat. Ini sudah kita uraikan semua waktu di kuliah-kuliah sebelumnya. Prakteknya langsung ya. Sudah dipraktekkan. Dasarnya ada di sini. Jadi kalau ini yang dikupas nggak jadi, nanti mentah kuliahnya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, singgah pun tidak. Apalagi numpang gitu, nggak mungkin gitu. Kita sudah ya. Kemudian analisis produksi alat berat ya kan. Nah ini ada, ini sama yang sudah kita kupas itu ada ini semua gitu ya. Namun setiap alat mempunyai karakteristik yang berbeda atau cara kerja yang berbeda-beda begitu ya. Gitu ya. Jadi masing-masing nanti dijelaskan. Selain nanti mengikuti pedoman peraturan, tapi kalau pedoman peraturan itu hanya sebenarnya hanya bahwa pekerjaan ini, alatnya ini, lebih besar kecilnya tentang produksinya engineer yang menentukan gitu ya. Diberi ancer-ancer gitu ya, atau patokan alat yang digunakan ini, dikurangi juga boleh, ditambah juga boleh, silakan gitu ya. Pemilihan alat, nah ini hampir sama, ini pemilihan alat, ini sudah break even point ya. Kemudian kita ke ini, dia ada dua bab yang ini sangat penting, kunci ya, biasanya disimpan di belakang ya. Kuncinya ini disimpan di belakang. Perhitungan biaya pekerjaan, bill quantity, mana sudah dibahas, tapi kita karena ini penutup, kita coba selesaikan gitu ya. Nah, nanti kita selesaikan. Kemudian daftar pustaka. Tuh ya. Daftar pustaka. Kita menuju ke dua bab yang ini ya. Kita ke sini, kita cek langsung ke bab yang itunya, nanti kita lihat. Nah, ini dia. Perhitungan biaya pekerjaan. Nah, ini ada bla 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 ini ya. Ada banyak sekali. Rumusnya juga banyak kalau mau di ini. Kalau kita sudah mahir itu, rumusnya ini sudah melekat di Excelnya yang ini nanti, jadi sudah otomatis ada di situ yang ini ya. Nah, jangan khawatir, sudah ada di sini. Jadi rumusnya itu jangan dihafal, kalau dihafal mah bikin beban. Nyantai aja, yang penting kita tahu gitu ya. Saya sendiri nggak pernah dihafal, tapi kita tahu bahwa itu salah gitu ya, kita ngerti gitu ya. Volume pekerjaan view of quantity, nah ini dia. Biasanya kalau kita lelang atau tender di suatu proyek, terutama di Bina Marga, di jalan atau di jembatan, ada juga pelelangannya itu volumenya berdasarkan gambar. Jadi rekanan silahkan
menghitung volumenya sendiri. Nah, katakanlah ada jembatan. Nah, ini kita memang ini perlu ya, karena ini ada volume masalahnya ya. Volume bill of quantity. Nah, saya ada dua cara kita jelaskan. Katakanlah ada lelang jembatan. Ada lelang jembatan. Ada dua sebenarnya yang volume yang bisa dianu. Yang pertama adalah volumenya ada. Nah, aduh, pennya ini, oh ya, pennya ini kering, harus dibasahi. Volume ada, kita pakai yang hitam saja. Ya, harus ditekan. Ada juga volume tidak ada. Nah, maksudnya volumenya harus dicari sendiri. Ini ada, berarti sudah ditentukan oleh pemilik project, ya kan? Ini ada. Yang ini tidak ada. Nah, ini berdasarkan gambar. The project itu hanya mengeluarkan gambar kerja. Kita engineer yang mau menawar atau rekanan, silahkan hitung sendiri volumenya. Mau digedein boleh, tidak dilarang. Artinya volumenya itu kalau dihitung dia agak membesar gitu, ya silahkan. Mau dikecilin juga boleh saja, tidak ada yang larang, ya kan? Tapi hati-hati, ya kan? Kalau agak kegedean, ya kan, resikonya tender kalah, gitu kan? Karena pasti harganya mahal. Kalau dikecilkan karena supaya menang tendernya, tapi dia rugi, ya kan? Ya silahkan pilih diantaranya. Kalau saya tetap saja sesuai, ya kan? Pas aja gitu. Jadi jangan nanti kalian jadi engineer, ya volumenya disuruh hitung sendiri, digedein, silahkan, ya kan? Tapi kalau suatu saat kedapatan sama pemeriksa di akhir pekerjaan, sama aja, ya kan? Yang dibayar itu adalah unit price, ya kan? Unit price, bukan langsam kontrak, ya kan? Kita sudah belajar di ya, kita sudah belajar di manajemen dan kontrak kayaknya ya. Yang dibayar adalah unit price. Nah, bukan langsam kontrak. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Unit price ini apa? Kita sudah belajar ya, tapi bolehlah kita sebut-sebut juga di sini. Unit price itu pembayaran dilakukan berdasarkan yaitu volume yang dikerjakan. Begitu, volume yang dikerjakan. Sedangkan langsam kontrak biasanya adalah terima jadi, gitu. Tidak dihitung lagi volumenya, boleh. Tapi yang dihitung cuman volume utama, boleh. Seperti contoh, kalau dia bangun gedung, kadang-kadang atapnya tidak dihitung. Mau naik di atas, bagaimana caranya mau hitung ya? Merosot nanti mah jatuh. Jadi yang diukur atau yang dihitung cuman luasan bangunan itu sendiri, ya kan? Nah, cukup yang ini tuh luasan, ya toh, luasan bangunan. Kalau unit price itu harga satuannya, jelas ya. Jadi itulah, ya kan? Nah, kita kembali lagi ke ini lagi supaya kita terarah gitu. Nah, ini maksudnya volume. Ada yang nanti diberikan oleh pemilik project. Ini loh volumenya, silahkan ditawarkan. Ada yang gambarnya saja. Saya pernah dapat dulu, dua-duanya itu sering saya dapat, gitu ya.
Sering dulu saya ikut lelang tender begitu ya. Itu. Jadi ada dua cara. Jangan nanti uh, dikasih gambar saja kita bingung, nggak bisa ngitung volume, Pak. Waduh, itu nggak boleh begitu ya. Kita walaupun nggak bisa bicara seperti itu, bilang aja bisa gitu ya. Nah, nggak boleh itu. Oke ya. Yang berikutnya, nah ini ada meter, ada meter bujur sangkar, ada meter kubik, ada kilogram untuk besi sebenarnya, ada ton, dan sebagainya gitu ya. Volume nggak usah diuraikan, ini sudah gampang, ini pasti bisa. Waktu pelaksanaan biasanya di pemilik proyek juga menentukan. Nanti di adenda itu tercantum pada adenda. Biasanya sudah ditentukan bahwa waktunya adalah umpamanya contoh 280 hari, umpamanya contoh saja ya. Single year umpamanya, cuman 1 tahun anggaran, bukan multi years ya. Itu ditentukan. Ada yang boleh ditawar, ada yang tidak bisa menambah, boleh mengurangi gitu kalau mau gitu ya. Tapi pada umumnya para rekanan itu tetap saja apa yang ditentukan oleh pemilik proyek itu yang diikuti begitu, karena biasanya krusial, waktu itu menjadi sangat berharga sekali begitu ya. Makanya jarang rekanan itu waktunya juga dikurangi. Kenapa? Kalau perlu dia menambah, tapi kalau menambah kan tidak boleh gitu ya. Nanti lewat Desember closing date bisa hangus uangnya begitu ya. Ini jadi waktu biasanya ditentukan, tapi dipersilahkan untuk dikurangi kalau mau, tapi kebanyakan tidak mau gitu ya. Ini jadi ikut ditentukan. Kemudian jumlah alat, ya ini dia ya, jadi hubungannya dengan yang itu. Jumlah alat apabila volumenya nanti dalam satu item, biasanya gini, ditawar dulu dengan jumlah alat satuan per meter kubik. Apabila ya kan nanti yang jelas dibayar per meter kubik. Jumlah alat biasanya akan dimasukkan dalam scheduling yang tersendiri, alatnya di schedule. Umpamanya pekerjaan galian ini kalau dikerjakan dalam kurun waktu waktunya proyek 100 berapa tadi 200 hari umpamanya, galian ini kalau satu alat itu tidak bisa, harus dua gitu ya. Contoh volumenya itu kalau dikerjakan satu alat tidak bisa, tidak cukup karena waktunya habis gitu ya. Kalau satu alat saja, maka dihitung ya kan, makanya dihitung. Nanti ada jadwal penempatan alat, namanya jadwal penempatan alat. Jadi berapa volumenya dihitung dulu, berapa nilainya gitu. Kemudian satu alat ini berapa kemampuannya, berapa meter kubik dia mampu gitu ya. Dalam jam boleh, dalam hari boleh, sehingga nanti didapat volumenya, katakanlah volumenya berapa, alatnya didapat. Harus 4 dalam waktu 4 unit ya, unit dalam waktu masih cukup lah sampai habis kontraknya ya kan, cukup, waktunya cukup. Begitu ya, waktu cukup. Gitu. Makanya ini nanti dicari berdasarkan volumenya dan produktivitas. Jadi kuncinya ada di produktivitas. Kan sudah belajar kemarin ya produktivitas yang ini.
supaya kita mana produktivitas material metode produktivitas alat. Nah, ini dia. Kita sudah belajar di sini. Kalau satu tidak bisa, di sini key-nya nanti key 2 gitu ya. Tapi dalam penawaran ini tetap satu dulu. Nanti setelah schedule penempatan alat baru dia muncul. Oh, ternyata alatnya harus 3. Harganya cocok gitu loh ya. Nah, karena volumenya dikerjakan tidak bisa. Harus 3 dan seterusnya, bisa saja lebih dari 3 gitu ya, tergantung dari volumenya ini. Volumenya ini. Ya. Nah, itu dia. Tuh dia. Jadi alat akan kalau volumenya sedikit tetap satu. Hanya waktunya pendek. Mungkin cuman 4 minggu umpamanya. Nah, begitu ya. Begitu. Jadi tergantung dari volume gitu loh. Enggak apa-apa. Berarti satu saja hanya waktunya cuma 4 minggu yang ini gitu ya. 4 minggu. Jadi memang dasarnya adalah dari produktivitas alat yang di sini tadi. Tergantung dari volumenya yang di sini ya. Nah, kita lihat volumenya BOQ. Nah, volume yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya simpel sekali. Volume yang ada ini nih. Nah, kalau ini gede sekali, nanti dihitung ini gampang. Jadi produksinya tadi berapa per jam. Nah, ini dia. Nah, ini alatnya umpamanya ini grader gitu. Produksinya berapa per jam. Ini berapa volumenya. Terus jangka waktunya berapa hari gitu ya. Nanti time schedule yang menentukan juga gitu ya. Dia katakanlah ini cuman dikasih kita plotting di time schedule itu cuman sekian minggu gitu ya. Makanya harus sinkron. Kita sudah belajar time schedule ya. Begitu. Jadi tidak ada yang dibilang tidak bisa, harus bisa gitu ya. Harus bisa. Memang seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kita hapus dulu ini. Kita lanjut lagi. Contoh perhitungannya silahkan nanti dibaca. Ini kan mudah, ada contohnya gitu ya. Kalau kita jelaskan ini ada harinya gitu ya. Nih sudah kena persis gitu. Silahkan dibaca bukunya. Sering dibaca, dipelajari, disimpan. Kalau sudah selesai kuliah jangan dibuang. Aduh, itu kebiasaan yang kurang bagus. Buku saya yang tahun 90 masih ada. Walaupun sekarang saya tidak pakai. Tapi minimal saya lihat-lihat lah. Gitu loh. Saya lihat-lihat minimal nomenklaturnya, kata-kata yang ada di dalamnya begitu ya. Kalau disitasi kayaknya bisa saja sih disitasi gitu ya. Tapi kita sekarang mensitasi buku-buku yang tayang di Google gitu loh, lagi ngetren gitu. Kalau nggak ada tayang di Google, nanti dia kira bohong lagi. Kalau tayang di Google kan dia langsung buka sendiri. Oh iya ada bukunya itu loh, begitu. Jadi ya gitu ya, silahkan. Jangan dilempar, disimpan lah. Itu kenang-kenangan juga boleh. Kalau ke proyek dibawa, ya kan, istirahat malam dibaca-baca gitu ya. Atau kepepet, daripada nelpon dosennya langsung buka aja ini, ketemu lah gitu kan. Kadang-kadang ada yang nelpon saya tapi saya sudah nggak layani. Apa kau baca bukunya itu nak, masa kau nelpon saya, kan begitu. Nah banyak di sini biaya satuan dan biaya total pekerjaan. Nah, ini udah gitu ya. Ini sudah banyak contoh-contohnya, ini dibuatkan contoh-contohnya gitu ya. Itu. Wah, ini BEQ standar Bina Marga. Kita mengacu ke pembuat kebijakan gitu ya. Jadi kita bekerja ada aturannya. Bukan semaunya gue sendiri gitu, enggak boleh, enggak bisa gitu. Semua ada peraturannya. Ini disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI nomor 11 PRT 2M 2013 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum, mencakup sekitar 1.200 item pekerjaan. Nah ini ya, ini sengaja saya tuliskan di sini supaya menjadi
ini rujukan gitu ya. Jadi orang itu nggak sembarangan asal mau ngitung begitu, karena nanti pada suatu saat kalau terjadi permasalahan atau prestasi atau ingkar janji tentang pekerjaan itu, maka rujukan ini akan dibuka di baik di ranah teknis maupun di ranah hukum begitu. Di ranah hukum nanti saksi ahli akan ini dibuka lagi gitu ya, akan membuka ke sini gitu ya. Makanya kita mengantisipasi hal-hal yang sedemikian begitu ya. Jadi kita udah ngerti hal-hal yang seperti itu gitu. Baik. Nah, ini dituliskan hitam. Dan apabila terjadi perkembangan baru atau perubahan metode baru dan alat baru, ya kan, maka merupakan dinamika dan kemajuan serta akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam permen tersebut. Semua produk BOQ atau rencana anggaran biaya proyek pekerjaan jalan dan jembatan, ini khusus ya, biasanya begitu, atau yang menggunakan alat berat harus berpedoman pada peraturan tersebut. Jadi kalau ada orang membuat jalan atau jembatan atau gedung yang pakai alat-alat itu, nah, dia berhitung tidak menggunakan pedoman ini, maka itu dianggap untuk proyek-proyek pemerintah itu ya, tidak ada gitu yang bekerja tanpa ini. Apalagi dia mengambil peraturan dari luar negeri gitu, tidak boleh itu. Jadi tetap kita menggunakan peraturan yang ada di negara kita begitu ya. Kecuali proyek-proyek yang bersifat pribadi seperti ruko, villa yang milik pribadi. Nah, itu sih terserah yang punya ini, yang punya bangunan itu, ya kan? Pabrik tapi yang bersifat investasi pribadi. Nah, itu. Tapi biasanya perkebunan sawit, pembuatan jalan dalam perkebunan, membuat jembatan dalam perkebunan. Nah, itu biasanya dia jalan tengahnya tetap mengacu kepada peraturan ini, dia ngikutin ini jalan tengahnya. Walaupun dia juga boleh membuat peraturan sendiri. Kalau dia bikin sendiri, nanti nggak jadi-jadi itu. Yang kerja juga nggak mau, rugi kan, peraturannya begitu ya. Jadi di mana-mana seperti itu. Walaupun dia proyek swasta, tapi tetap mengacunya ke sini karena supaya lebih ini ada terang benderang lah gitu, ada peraturannya begitu ya, biasa gitu ya. Bill of quantity. Jadi ini adalah kita baca lagi. Bill of quantity atau rencana anggaran biaya adalah suatu pedoman yang berisi rencana anggaran biaya suatu proyek dibuat secara rinci dan jelas oleh orang yang berkompeten. Nah, ini dia ya. Siapa orang yang berkompeten tuh? Nah, orang yang berkompeten dalam hal ini dari bidang keteknik sipilan ya engineer, sarjana teknik sipil, yang ditambah lagi dengan biasanya ada sertifikat keahlian gitu ya, dan harus menggunakan pedoman yang berlaku dalam suatu negara di mana BOQ tersebut akan digunakan. Kalau kita menawarnya di Irak, di sana katakanlah ada jalan mau dibangun di Arab atau di Irak, maka BOQ-nya kita buat berdasarkan peraturan yang ada di sana gitu. Walaupun tendernya online ada dari sini gitu. Karena nanti tidak bisa gitu. Kalau tender jalannya ada di Los Angeles, berarti kita menggunakan peraturan yang ada di Amerika begitu. Nggak bisa menggunakan peraturan yang ada di Cina, nanti nggak jadi itu. Makanya harus mencari gitu. Apalagi sekarang tender itu sudah global. Kita boleh mengikuti tender di luar negeri. Orang luar negeri juga boleh mengikuti tender di sini begitu ya. Nah, ini tadi negara di mana ya. Kegunaan dari BOQ adalah merupakan bagian lampiran kontrak yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini dia. Jadi sepele, kelihatannya sepele tapi itu ya. Ini kan makanya kita sudah belajar ya, kita sudah semua belajar mulai dari RAB yang
manajemen project dan RAB anggaran borongan itu sampai ini ujung-ujungnya semua itu. Jadi kita harus familiar untuk membuat anggaran borongan. Karena saya sering jumpai di lapangan banyak orang yang sudah kuliah tidak bisa membuat. Nah itu makanya belajar, tanya, kalau nggak tahu dikasih tugas jadi selesaikan, karena itu tolok ukurnya seorang mahasiswa setelah dapat mengerjakan tugas dengan baik, berarti dia sudah bisa lah kalau dilepas gitu ya. Dipisahkan dalam suatu negara yang mempunyai kewenangan diberi nama owner estimate atau OE ya. Nah ini dia. Kedua, konsultan. Nah ini kalau pihak proyek yang membuat BUQ itu boleh, memang boleh yang dibuat oleh sebelum dilelangkan. Pihak proyek itu membuat yang namanya OE, owner estimate ya kan, atau biaya perkiraan sendiri. Ownernya biaya perkiraan sendiri, owner yang memperkirakan ya. Kedua, konsultan perencana ya kan, diberi ya kan nama engineering estimate atau EE. Jadi kalau ada konsultan yang membuat RAB perencana ya, konsultan perencana, produknya itu disebut estimate engineering. Ketiga, rekanan atau penyedia barang dan jasa perusahaan yang sedang mengikuti pelelangan. Nah ini ada ini. Pada proyek pemerintah dan proyek swasta di Indonesia, dokumennya diberi nama dokumen penawaran harga. Jadi gitu ya, dokumen penawarannya itu nggak boleh dirubah-rubah. Ya itu saja. Kalau salah biarin saja, nanti akan dikoreksi aritmetik oleh panitia lelang gitu ya. Apakah dia bisa menggugurkan koreksi aritmetik? Tergantung dari selisih atau timpang ya kan. Kalau timpangnya lebih dari 5%, ini sesuai dengan peraturan, tinggal dilihat peraturannya ya, biasanya gugur. Kalau kurang dari 5% itu masih bisa walaupun salah gitu ya. Makanya hati-hati gitu ya. Makanya kita belajar baik-baik. Boleh terjadi kesalahan aritmetik kalau masing-masing sub divisi tidak melebihi dari 5%, begitu, sepertinya begitu. Nanti karena anunya berubah-ubah itu ya peraturannya. Kalau kurang tidak apa-apa, kalau lebih gugur gitu aja ya. Nanti itu sebenarnya pekerjaan dari panitia lelang ya kan, begitu. Jika dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka dokumen ini dapat ditambahkan gambar kerja, akan menjadikan lampiran kontrak yang tidak dapat dipisahkannya. Ini lagi-lagi gambar. Makanya kuliah di teknik sipil semester 1 sudah gambar, semester 2 gambar. Kayaknya cukup lah ya, cukup 2 semester itu menggambar itu cukup lah, karena ini ternyata sangat berguna gambar itu, karena dia merupakan lampiran kontrak. Makanya banyak mahasiswa menganggap itu katanya sudah tidak perlu lagi, di zaman sekarang sudah pakai CAD. Ya tergantung lah, menggambar itu kan tidak harus menggunakan tool. Kadang-kadang tangan kita itu kalau sudah ketemu tukang ya kan, biar di dinding juga pakai batu merah, ya bolehlah digambarkan begitu, didetailkan begitu, biasanya begitu. Nggak usah pakai papan tulis, kadang-kadang kita boleh di tembok yang belum dicat itu kita memberikan penjelasan kepada para tukang-tukang begitu. Apabila rekan dan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam mengikuti lelang suatu proyek setelah melalui evaluasi dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka BUQ tersebut akan dijadikan dokumen kontrak dan akan menjadi acuan untuk melakukan MC0. Nah ini ya, mutual check zero gitu ya. Nah ini dia. Nih kalau Anda mau masuk langsung kerja di proyek Bina Marga, harus sering ada buku saya di manajemen proyek itu yang memuat tentang ini, apa ini namanya, urutan
pekerjaan yang akan dikerjakan, ada MC0 ya kan, dan segala macamnya. Ini melakukan MC0 atau mutual check zero, ini sudah familiar ya. Jangan nanti kalian masuk kerja di jalan, di sana baru bertanya, ya janganlah pura-pura pintar saja, nanti kok carilah bukunya begitu ya. Banyak bukunya di manajemen proyek saya ada ini, mulai dari start awal yang tadi itu kita sebutkan sampai PHO, sampai mencairkan jaminan jaminan retensi 5% ya, jaminan pelaksanaan. Nah, tuh sampai di situ. Kalau di sini nggak ada. Di sini hanya comot-comot saya sedikit-sedikit. Kalau di manajemen project yang buku saya itu lengkap, mulai dari lelang sampai pencairan jaminan pelaksanaan yang 5% gitu ya. Termasuk juga pemeliharaan, jaminan pemeliharaan, ya kan begitu. Nah, tuh pelajari ya. Dengan demikian, standar format pembuatan BEQ harus disesuaikan dengan pedoman standar yang telah ditetapkan. Sedangkan isi, asumsi, nah ini dia yang saya sebutkan tadi ya. Sedangkan isi atau asumsi dari masing-masing item perhitungan itu menjadi kewenangan masing-masing rekanan atau perusahaan yang sedang mengikuti lelang. Mengapa harus demikian? Karena dalam pelelangan akan diadakan evaluasi aritmetik. Untuk tidak menyulitkan, maka formatnya harus sama gitu ya. Ya. Sip. Nah, kan. Di sini dalam kesempatan ini bagi para pemula ya kan, akan diajarkan bagaimana membuat BEQ lengkap ya, standar BEQ Bina Marga dengan menggunakan bantuan kebaikan Microsoft Excel ya. Sekarang memang sudah Microsoft Excel. Tapi sebelum munculnya komputer, orang masih pakai kalkulator gitu ya. Saya masih dapat dulu pakai kalkulator ya. Saya pakai Symfony. Saya masih dapat pakai Symfony ya. Maka rekaman bekasannya saya itu masih ada tanda-tandanya ini yang ini. Yang ini masih ada tandanya Symfony-nya. Mana Symfony-nya? Di sini dia. Ada Symfony. Oh, sudah dihapus. Biasanya ada loh. Nah, ada tanda-tandanya Symfony. Ada kemarin ya. Nah, itu. Berarti ini dari file Symfony. Ya, ada di sini titik 4. Titik 4. Ya. Oke, nanti ada. Kita lanjut lagi. Ini dia. Dalam proses pembuatan BEQ urutan. Nah, ini yang paling penting ya. Yang perlu digarisbawahi. Nanti kita jelaskannya. Urutan. Dalam proses pembuatan BEQ, urutan yang akan dikerjakan adalah lembar informasi umum. Yang ini ya, lembar informasi umum. Mana? Umum, ini dia. Nah, ini dia. Ini cara mengerjakannya lewat ini dulu, yang pakai asumsi langsung diketik, langsung diinput seperti contoh ini, seperti ini. 7 jam dalam sehari, langsung input saja, boleh 8 kalau mau gitu ya, boleh 7. Bunga bank ini 20, boleh pakai 12 gitu, langsung input saja. Nah begitu ya. Terus kemudian ini jalan ini nanti kita jelaskan ya, ini supaya nggak ribet. Ini kan agak susah nih. Ruas ini di mana base campnya mau disimpan, terus quarry-nya di mana, ini kan belum ada quarry nih, nanti kita jelaskan. Kemudian ini di input dulu. Nah, kita ke sini lagi, nanti kita jelaskan yang itu. Yang berikutnya daftar upah dan bahan sudah ya, kita sudah tahu yang ada yang ini ya, upah bahan yang ini. Nah, kemudian apa lagi? Daftar harga dasar satuan upah dan harga bahan ada semuanya. Kemudian analisa alat, sudah dipelajari semua itu. Di sini memang tinggal merangkum, tinggal menegaskan, tinggal memberi ini ya, rangkumannya gitu ya. Atau ibaratnya apa ya namanya, kuliah akhir itu ya, diberitahu begitu ya. Umum dan mobilisasi, ini untuk mobilisasi ya.
Alat metode pelaksanaan perencanaan anggaran biaya rekapitulasi time schedule. Nah, ini urutan pengerjaannya. Ini adalah urutan pengerjaan. Nah, kemudian daftar kerjaan mayor, nanti mayor kita cari ya. Ini mayor ini kadang-kadang orang ribet nggak tahu bagaimana cara buatnya, nanti kita ajarkan langsung di sini ya. Sedangkan susunan dalam bentuk dokumen adalah, nah ini dia. Nanti kalau ini sudah jadi semua, yang ini sudah lengkap, itu sudah di print, atau kalau sekarang di PDF kan, disusun PDF-nya. Karena sekarang sudah nggak pakai hard copy ya, sudah soft copy. Maka susunannya di PDF nanti jangan dihambur-hambur, nanti dilempar sama panitia, itu nggak diperiksa itu. Makanya urutannya itu harus benar. Surat pengantar, surat atau surat penawaran, rekapitulasi, rencana anggaran biaya, time schedule, ya kan, daftar pekerjaan mayor, ini biasanya didahulukan. Lembar informasi umum, mobilisasi, daftar upah, ya kan. Nanti yang terakhir adalah uraian alat ini. Justru yang dibuat pertama disimpan pada akhir. Ini apa maksudnya? Maksudnya yang mau diperiksa kepalanya dulu gitu. Kalau membuat dari sini, kalau memeriksa dari sini gitu. Ya ini kan dibalik-balik saja. Atau nanti susunannya ini, susunan dokumennya ada adenda atau peraturan yang dikeluarkan oleh panitia gitu. Tapi setidak-tidaknya kita tahu, jadi kita cari susunannya bagaimana. Kalau tidak ditentukan ya kita tentukan sendiri seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Ada juga sih biasanya begitu, supaya kompak, supaya rata, supaya enak diperiksa, susunannya sudah ditentukan, terus kita ikuti. Pada suatu saat kalau panitia tidak membagikan atau tidak memberikan, kita boleh minta, akan dikasih. Biasanya dia lupa atau bagaimana gitu ya, atau panitianya masih baru gitu ya, kan biasa panitia ganti-ganti. Nah makanya kita minta, Pak, mana susunan dokumen lelang gitu ya kan, ini namanya dokumen lelang. Ini biasanya disebut dengan dokumen teknik, karena ada yang dokumen administrasi yang berisi surat-surat perusahaan, pajak-pajak begitu ya. Nah, itu ini termasuk adalah dokumen teknik ya kan, begitu ya. Sip. Informasi umum, nggak usah saya jelaskan, ini ada lembarannya. Daftar harga, nah, ini sudah deskripsi, inilah bentuk deskripsinya. Bentuk lembarannya ya ini, nah ini dan seterusnya, banyak banget ini ya kan, sudah dijelaskan. Ini hanya penegasan bahwa ada deskripsinya gitu ya, silahkan dibaca gitu ya, dan seterusnya. Ini banyak, ini nggak usah kita baca ya. Nah yang penting saja metode pelaksanaan sudah gitu ya. Anggaran biaya yang itu yang sudah dijelaskan, rekapitulasi juga sudah ada, semua ada ya. Time schedule juga ada gitu ya. Nah, lengkap dengan contohnya gitu ya. Nih, ini dengan cara pembuatannya itu harus letternya itu jangan kayak ulat yang habis dipukul itu kena panas, cacing kepanasan, harus betul-betul nanti. Nah ini dia, ini contoh yang kurang bagus, ini bukan time schedule namanya ya kan. Ular mau menuju ke suatu tempat, ini dia lagi jalan di air biasanya gitu ya. Nah ini namanya bukan time schedule. Kalau orang barat ini langsung dibuang ya kan. Ini karena dia tidak menggunakan divisi dibagi rata ini ya. Nah kita capture dulu yang ini, atau kita dulu yang berkas dulu ini kita capture, kita gedein dulu biar enak capture-nya ya. Habis itu kita capture. Nah kita capture, nah dengan ininya, titelnya sekalian ya, kita bawa ke sini, kita halo-haloi dia. Nah ini dia, Mbak. Dia harus ini dia diginiin pakai tangan, nggak bisa pakai pensilnya nggak bisa begini dia. Pensilnya ini pensil khusus namanya stylus. Nah ini dia, ini apabila
ya, apabila ini sub divisi, karena dia tidak ada subnya ya, ini divisi semua ini dibagi rata, ya toh, dibagi rata. Nah, tuh ini juga dibagi rata. Ini akibatnya dia. Jadi kondisinya ini, bentuknya ini tidak mencerminkan itu. Nah, begitulah minimal, ya toh. Begitu. Ini akibat dibagi rata. Boleh dibagi rata kalau dia punya masing-masing subdivisi banyak banget, itu yang seperti saya jelaskan. Boleh. Makanya ini salah kaprah ini. Waktu belajar dia ke kantin ini. Ini contoh yang kurang bagus. Banyak saya jumpai yang seperti ini ya. Ini namanya salah kaprah. Yang penting ada katanya, biasa begitu. Padahal nggak boleh itu. Atau di letter. Tapi ini nggak di letter ini. Saya simulasikan sendiri ini. Nah, ini akibat dibagi rata ya. Boleh dibagi rata manakala sudah menggunakan subdivisi yang ini. Boleh. Ini kan divisi saja ini. Ini divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4. Kayaknya begitu ya. Tuh. Makanya kurang bagus ini. Kurva yang ininya kurang bagus ya, ininya ya. Ini bukan kurva namanya, ini kayu bengkok gitu dah di hutan, terus disandarin gitu aja, dia bilang kurva gitu ya. Bukan kurva ini. Coba kita zoom yang kita yang lain gitu ya. Saya punya contoh, ini namanya contoh yang kurang bagus karena bobotnya dibagi rata ini ya. Kita cari yang tidak dibagi rata. Jadi karena saya banyak menjumpai ya hal-hal yang seperti ini, maka saya dalam buku saya tuliskan. Ya nggak apa-apa, ini kan suatu bahan pembelajaran begitu. Jangan selalu diulang-ulang kesalahannya begitu. Ya. Jadi itulah akibatnya. Nah, ini dia. Nah, kalau tidak dibagi rata, padahal cuma selisih-selisih sedikit ini. Mana pennya? Ya. Nah, ini dia ya. Selisih sedikit. Tapi ini juga, kan? Mantap. Nah, ini karena ini pakai divisi, nggak ada subnya. Jadi kalau diuraikan ada subnya di sini, ya tidak sama nanti nilainya. Masing-masing sub kan berbeda. Subnya ya, ini kan langsung divisi, subdivisi. Makanya di sini saya tidak. Ini dia. Set. Bobot tidak dibagi rata. Yang ini ya, bobot tidak dibagi rata. Jadi inilah, jadi kelihatan walaupun sederhana sekali sini ya, minimal begini sudah diterima lah oleh Satker. Kalau yang tadi itu dilempar itu banyak, itu saya dapat begitu ya. Jadi jangan sok jago lo begitu. Jago dia katanya, banyak itu jago dia bikin schedule katanya, ya kan. Nah, sok jago ini ya. Oke, kita lanjut lagi di kuliah. Nah, ini dia mayor, pekerjaan mayor. Terakhir lagi ya, pekerjaan mayor ini biasanya lembar dibuat. Ini khusus, ini maksudnya apa, kita baca dulu ya, habis itu nanti kita jelaskan. Ini ya, lembar ini dibuat untuk mencari item pekerjaan mayor pada lampiran. Ini ada lampirannya 35. Mengapa harus dicari, harus dibuat? Jawabannya adalah karena pekerjaan mayor adalah pekerjaan item utama, ya kan? Dalam sebuah proyek begitu. Jadi utama. Jadi nggak boleh main-main.
ya kan? Nggak boleh sembarangan, ya toh. Namanya ini item. Nanti caranya saya ajarkan. Item pekerjaan utama harus dikerjakan oleh main kontrak, ya kan? Kontrak utama, dan atau kontrak utama atau kontraktor utama gitu. Kecuali pekerjaan itu bersifat khusus, ya kan? Nanti kita jelaskan bersifat khususnya ya. Kecuali diperbolehkan, kecuali bersifat khusus. Nanti kita jelaskan. Nanti kita jelaskan ya pakai whiteboard. Bagaimana menentukan mayor item itu gitu kan. Cara disusun semua urutan pekerjaan, prestasi. Nah, ini gampang. Nanti saya uraikan ya. Nah, pekerjaan mayor boleh tidak dikerjakan oleh main atau kontraktor utama apabila bersifat khusus. Pekerjaan khusus ya. Nah, apa pekerjaan khusus itu? Contoh kalau di pekerjaan jembatan, ya toh, jembatan. Yang khusus itu biasanya pemancangan. Kalau dia pakai pancang, ya toh, alat pancang. Pancang itu aja ya. Pancang. Ini bisa dihapus, ini ada pensilnya ini. Nah, kan. Pancang. Yang berikutnya masih jembatannya. Boring. Biasanya kalau tidak pakai pancang sekarang sudah lagi ngetren. Kalau di Jakarta sudah nggak boleh pakai pancang, kecuali ya kan, cerucuk pinggir kali gitu aja. Boring dah. Pondasinya pondasi boring. Nah, ini boleh disubkontrakkan karena pekerjaan ini adalah sifatnya spesifik atau khusus ya. Begitu. Dan lain-lain kalau ada yang sifatnya khusus. Untuk pekerjaan jalan ada lagi nih ya. Pekerjaan jalan biasanya yang disubkontrakkan, biasanya yang ini ya, yang urgen itu blasting. Tahu nggak blasting? Peledakan. Nah, peledakan. Apalagi hampar, jangan dihampar. Itu masing-masing sudah punya itu ya. Apa masuk menggilas di subkontrakkan apa, bukan khusus. Yang khusus ini pasti blasting, ini khusus karena ini hanya kontraktor tertentu yang boleh rekanan tertentu. Ini juga rekanan sih, satu rekanan nanti peledakan gitu, karena dia ada bahan peledaknya, makanya dia harus subkontrakkan gitu. Atau walaupun dia pekerjaan utama tapi boleh disubkontrakkan gitu, tidak main gitu ya. Apalagi penghamparan rigid, apa itu? Apa kalau selain blasting? Nah, contohnya ya bolehlah supplier beton mix ya, ready mix. Ya bolehlah, nanti penghamparnya tetap dia yang ngadakan karena agak ready mix katakanlah lebih dari satu, dia harus beberapa ready mix dia produksinya ya kalau di kota besar ada. Nah, inilah yang boleh disubkontrakkan adalah pekerjaan yang sifatnya khusus. Di laboratorium yang khusus boleh disubkontrakkan pengadaannya apa itu ya. Terus macam-macam ya. Tapi nanti ini hanya contoh saja. Saya kasih contoh saja untuk pekerjaan jembatan dan pekerjaan jalan. Nah, bagaimana cara mencarinya, Pak? Gitu. Cara mencari pekerjaan mayor adalah diurutkan saja. Katakanlah ada
5 divisi gitu aja ya. Oh, yang gede ini divisi yang berbutir atau jalan. Nanti diurutkan. Kita kasih contoh saja ya. Umpamanya kita pakai nilai saja 5 rupiah gitu ya. Nilainya ya 5 rupiah gitu. Terus yang berikutnya diurutkan saja 4 gitu ya, 4,5 rupiah gitu. Ini cara mengurutnya gitu. Diurut saja di ranking. Kemudian berapa lagi? 4, terus 3 rupiah ya. Terus 2, cara mengurutnya gitu. 1 rupiah, terus 0,5 rupiah, umpamanya contoh ini. Nah, di jumlah saja, mulai dari ini tambah ini tambah ini lagi sampai jumlahnya itu 80 ya. Nih kita lihat batasnya. Ini dia. Mencapai 80. Sisanya 20% itulah yang boleh yang pekerjaan minor. Tapi lihat nanti peraturannya, jangan sampai sudah robah, tapi kayaknya enggak. Ya, kayaknya tidak. Nah, ini ditambah ini sampai nanti 80%. Nah, begitu. Yang 20% ini itu pekerjaan minor, ini mayor. Ini kayak lagu-lagu aja ini. Ada C minor, ada C mayor, ada ini minor. Di sini juga ada minor gitu ya. Boleh. Ini lagu saja, ini nada dasar gitu ya. Nah, begini cara membuatnya. Jadi mudah sekali gitu ya. Ini dianggap penting karena untuk mencari tadi ini. Ya, katakanlah sampai di sini 80%-nya. Ini 20%, ini contoh saja ya. Nah, begitu. Inilah yang ini 80%. Inilah yang utama. Sama saja mayor utama. Sama dengan tanggal lagu-lagu ini. C mayor, C minor gitu ya. Nah, gampang banget ya. Inilah yang harus dikerjakan oleh main kontraktor. Ini boleh disubkontrakkan kepada perusahaan yang ada di sekitar, ya kan? Nah, ini boleh subkontrak, boleh dipihak ketigakan, subkontrak. Ini harus main kontrak, ya kan? Main kontraktor. Nah, begitu. Nah, jelas banget ini ya. Sip kalau begitu. Jadi tidak ada yang kelewatan. Nah, sekarang itu tadi ya, yang pertama yang umum. Katakanlah ada jalan mau dibuat gitu ya. Ya, satu anu saja atau gini caranya, digedein aja, digedein pakai ini toh. Ini gede pula lagi lah, kan jalan ini gede juga kalau jalan. Kenapa sih? Nah, katakanlah jalannya begitu tuh ya. Katakanlah jalannya begitu, base campnya ada di sini nih, katakanlah sini ya. Ini area base camp. Nah, di sini entah sewa tanah kah, base camp. Begitu ya. Terus pengambilan kuarinya, katakanlah ini ada sungai lah gini ya. Di sini pas ini ada sungainya gitu ya. Kebetulan ini jalannya ada sungai. Di sinilah ngambil kuarinya. Ya kan? Apakah dia lewat sini? Ke sini masuk di sini kan? Apakah dia lewat sini? Nanti terserah dia. STA 0, ini namanya STA 0, 0 plus 00
plus ya. Di sini katakanlah STA yang terakhir gitu, STA 10 umpamanya, ya kan. Nah, jalan ini cuma 10 kilo aja ya. Ini ada di STA berapa ini? Nanti ditentukan, katakanlah STA 6 gitu ya. Maka harus ditentukan ini jaraknya dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Karena nanti hubungannya tadi untuk menghitung RAB-nya itu dasarnya dari penentuan ini lokasi gitu ya. Nah, ini dia. Jadi mudah sekali yang ini sama ini sebenarnya. Nah, itu harus ditentukan gitu ya. Kuarinya kan ada di sini nih. Kuari gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini pelajaran yang bukan pelajaran yang ditentukan yang pertama kali pada saat membuat RAB gitu. Nah, ini dia. Begitu. Jadi akan ditahu berapa kilometer yang ke sini. Di sini juga berapa kilometernya gitu ya. Sehingga nanti ketahuan. Karena di base camp ini akan dilakukan pemecahan batu, ya kan? Banyak sekali pemecahan, banyak alat yang ada di base camp sini. Ada pemecah batu atau stone crusher, kita singkat saja toh. Stone crusher, ada AMP, kemudian ada mixing, mic untuk base. Ini kok kenapa dembleng gitu ya? Oh, gampang. Mixing untuk base A dan base B. Base A dan base B. Nah, begitu ya. Ada AMP, ada stone crusher, ada AMP, ada mic untuk base A dan base B, semua dilakukan di sini gitu ya. Semua dilakukan di base camp sini. Nah, begitu ya. Ada juga yang sekarang lagi ngetren, ini ndak usah ada karena bisa dibeli di Muramo sana, tinggal telepon, ya kan? Ada juragannya. Bisa juga ini nggak usah karena di sana mana di sana di Mowila ada Mowila, atau di sana ada punyanya udah maju umpamanya, contoh di ini di Konda, ya kan, ada umpamanya contoh. Mixingnya nggak usah Pak, ini ada di Bypass itu dekatnya Trekindo itu ada mixing, atau mixing untuk bass umpamanya contoh. Nggak usah Pak, kita beli aja gitu, boleh, tapi lihat dulu lokasi ini ada di mana, kawasan ini gitu loh. Kalau adanya di Kolaka Utara sana, ya toh, kalau adanya di Kolaka Utara, maka tak bisa dibeli dari Konda sana dibawa di Kolaka Utara, ya toh. Terlalu minggir, nah, tidak bisa dibeli dibawa di Kolaka Utara. Makanya harus dilihat posisi lokasinya itu ada di mana. Jadi ini tidak jadi lagi dikasih tanda ini, nah, kan harus mendirikan sendiri, ya kan, tergantung dari kondisinya. Masa kalau jalan yang mau dikerjakan di Simbune sana beli mic AC BC dan AC WC nya di Kondas itu, lugi ya kan. Beli batu pecahnya di Moramo umpamanya, ndak perlu di Onembute saja situ ada, ya kan, di Tanggobo Onembute ada. Makanya harus dilihat, boleh beli pengadaan nah, kan, stone crusher atau batu pecahnya bisa gitu, tapi dilihat harus ditinjau kembali gitu ya. Nah, makanya kalau menawar di proyek harus memperhitungkan detail banget gitu, ya toh? Tidak bisa langsung asal menang saja, nanti yang ada Anda rugi. Karena kalau Anda menawar
ikut lelang, jaminan penawarannya bisa dicairkan gitu ya. Jaminan penawaran kan 2% dari nilai kontrak, nilai pagu yang dilelangkan. Kalau 100 miliar berarti ada 2 miliar itu jaminan penawaran. Pada saat menawar itu harus dibuat. Maka kalau Anda main-main ya kan kayak orang ini, bisa dicairkan itu. Makanya hati-hati kalau menawar juga ya. Ini AMP-nya juga demikian. Tergantung dari kondisi. Ya kan? Masa ini mau ngambil di bypass sedangkan proyeknya rencananya di Simbune sana. Sampai di batas Kolaka umpamanya, atau pas di depan PU-nya Kolaka sana umpamanya ya. Yang cocok itu mixingnya di sana gitu loh. Materialnya nanti di daerah sana, oleh Sungai Simbune, kan ada Sungai Simbune. Terus batu pecahnya dari Tanggobu. Mau dipecah Tanggobu boleh, mau dipecah di mana situ? Lalolai. Ya, dulu ada base campnya DS di Lalolai, boleh begitu ya. Tapi kalau ngambilnya dari bypass itu, yang ada juga rugi, bukannya untung malah buntung begitu ya. Ini sekedar gambaran. Ini walaupun ini hanya cerita, tapi juga sangat berarti. Kalau nggak pernah cerita, nggak pernah mendengar cerita, maka orang juga nggak tahu dari mana dengar cerita aja enggak kok begitu ya. Oke. Kita kembali ke sini habis ya, mayor sudah. Kalau sudah mayor selesai, pelajaran udah selesai ya. Ini kajian pustakanya gitu ya, sudah kemarin dibahas ya. Kemarin sudah dibahas, tapi ini bolehlah kalau sekedar lihat-lihat begitu toh. Itu kajiannya banyak sekali ini, semua diambil dari sini gitu ya, dari kajian pustaka ini. Nah, ini ada lampiran-lampirannya yang kayak itu, sama yang kayak ini ya, sama gitu ya. Ini ada lampiran-lampirannya, silahkan dibaca-baca. Lampirannya juga bisa dibaca. Kita ngelihat permennya PU di sini ya, ngelihatnya di sini saja, di data pustaka saya begitu. Dia PU kemarin sudah diperlihatkan, tapi bolehlah kita melihat lagi begitu ya. Jangan cuman lihat gambar-gambar yang hot, tapi ini dianggap tidak hot ini. Untuk mencari yang hot-hot harus ada duit. Kalau nggak ada duit, aduh, semua nggak akan bisa dibeli begitu. Bagaimana mau beli? Itu ya. Begitu. Di mana kemarin? Ini dia. PU RI. Nah, ini dia. Oh, habis dibuka. Dia defaultnya di mana tempat dibuka, di situ dia berhenti, ya kan? Defaultnya habis dibuka ini. Ini dia sama tadi, nomor 11 PRTM 2013 gitu ya. Silahkan di download, ini alamat downloadnya ya, ini alamat downloadnya, atau di buku tadi itu ada. Nah, sengaja dikasih gitu, di download ini, masuk di situ ya. Ini dia, supaya nanti bisa dimanfaatkan begitu. Itu banyak ya, pokoknya sampai 170 halaman lah kira-kira ini ya, lumayan lah, bisa untuk bantal-bantal tidur ini kalau di print. Tapi jangan di print, sekarang udah nggak zaman, simpan aja di dalam komputer gitu kan, dalam komputer ya kan. Nah, ini dia contoh-contohnya, ada lengkap gitu ya, contoh-contohnya lengkap, tidak ada yang kurang ya. Itu dia, banyak sekali begitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu. Wah, ini bisa subuh ini kalau begini nih. Ini sudah jam berapa ini? Wah, baru jam 9 ini, masih sore ini.
Kalau tidur jam begini tuh kodok itu ketawa begitu ya. Kodok-kodok pada ketawa begitu. Terus kalau kita tidur cepat itu mimpinya kadang-kadang mimpi-mimpi buruk begitu. Mimpinya mimpi buruk, mimpi dikejar setan, mimpi kemana gitu, mimpi di tengah lautan yang ombaknya gede banget gitu ya. Tapi kalau tidurnya agak larut malam, mimpinya mimpi indah begitu. Nah ini dia ya. Oke kalau begitu, ini mantap ini. Ini keuntungannya, jadi kita selalu menyelam minum air. Jadi keuntungannya menggunakan sistem ya, jadi gini ya. Kita beritahu juga nih supaya tahu nih. Untuk di Excel, nah ini Wordnya dipanggil. Ini namanya 3 pulau mendayung 3-4 pulau dilampaui begitu. Gimana peribahasanya itu ya kan. Ini cara penggunaannya. Saya mau mensitasi yang ini tadi ya, tinggal diklik saja ini modelnya. Ini mesti diinstal. Kalau tidak diinstal nanti yang ada cuman ini bawaan Word. Ini bawaan Word namanya. Saya sudah nggak pakai ini, pakainya ini yang pendatang, yang plugin ya. Ini dia plugin. Nah ini dia, ini muncul langsung di sitasi. Nah itu dia, di sitasi dia muncul angka karena formatnya ini format MEE, boleh enggak apa-apa, natural nih, boleh ini Chicago. Ya kan, tergantung dari jurnal yang mensyaratkan. Ada juga jurnal biasanya mintanya yang pakai yang ini ICC ini, IEE. Nah, dia angka saja. Tapi di Indonesia pada umumnya adalah menggunakan yang ini Chicago. Oke, ini satu. Bla 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 bla, kita menulis katakanlah bla 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 bla, kita dapat minta petikannya siapa punya, contoh umpamanya pakai jurnal saya saja ya. Ini S-nya di sini nih, jurnal saya banyak jurnal. Lewat sini juga boleh, jurnal saya ini dia, buku ini jurnalnya mana, ini jurnal. Ini jurnal saya all. Contoh ini disitasi, jangan dibuka, disitasi ya, klik. Nah contoh saja itu. Ada lagi bla 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 bla, contoh lagi pakai saya punya ini contohnya, kita kasih ini. Tiba-tiba ini sama ini bro, jangan dong kalau sama, banyaknya yang lain loh sama. Kasih yang ini. Ini umpamanya, waduh, klik tidak sama. Kenapa ini sama semua ini? Ini caranya harus dilangkahi. Kita jalan-jalan dulu ke mall Mandunga umpamanya, baru ke situ lagi. Habis itu kita klik saja ini. Oke. Nah, untuk menampilkan ini sudah yang terakhir kali ini, berarti ini bibliografi nih, dokumennya ini loh. Nah itu ya, mantap kan, cepat. Kalau menulis ini mendayung 50 30 dilampaui gitu ya. Nah sip ya. Oke kalau begitu. Kalau begitu sudah sip. Ini dilengkapi dengan Grammarly, ya kan? Nah itu Grammarly-nya harus online ini, bagi nggak ada kesulitan. Kemudian dilengkapi dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini dia, salah ini.
Ini dilengkapi dengan ejaan bahasa Indonesia makan. Kasih salah, maka tidak mau dia. Harus dibenarkan menggunakan makan. Nah, harus dibuang ininya. Nah, ini dilengkapi dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Baik, kalau begitu kita tutup ini, jangan disimpan, no shift, ya kan. Nah, ini juga kita tutup karena ini banyak, ini banyak banget. Kalau begitu kita tutup, oke lah kalau begitu. Ini yang khusus untuk jurnal yang traffic light, yang menggunakan, ada jurnal saya yang traffic light kemarin ya. Ini softwarenya. Ini softwarenya yang jurnal saya, nanti silahkan dicari jurnal saya yang traffic light. Sudah, inilah softwarenya. Cara merancangnya sudah pakai ini. Lampu merah bisa diatur dengan menggunakan ini. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam jurnal saya yang tentang traffic light ya, congestion, small city gitu ya. Nah, ini cara memprogramkan pakai ini saja. Ini di-download gratis. Kalau ini nanti khusus untuk kuliah yang penonjolan manajemen, ada 3: produktivitas, perilaku organisasi dan personal. Nanti ini kuliahnya adalah AMOS atau SEM. Oh, ini menarik sekali ini untuk penelitian yang sifatnya menggunakan kuesioner ya, responden. Nah, ini nanti kita akan bahas. Untuk ini khusus untuk penelitian yang sifatnya eksperimen, ya kan. Nah, ini mini tab. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan khusus untuk kuliah yang penonjolan ya. Ini bonus ini. Jadi kuliahnya itu sekarang harus seperti ini, karena kalau tidak kita ketinggalan. Mahasiswa kalau disuruh cari sendiri mana mau dia, yang begini-begini enggak mau, ini dibeli semua ini. Softwarenya bukan gratis gitu ya. Nah, baik kalau begitu. Nanti ini kuliah terakhir, ujiannya nanti akan diumumkan kapan gitu ya. Yang jelas ujiannya adalah kognitif. Tidak diperkenankan ujian dalam perguruan tinggi menggunakan selain kognitif. Tingkatannya harus C5 sampai C7 kognitifnya itu. Jadi itu pedomannya, tidak boleh gitu ya. Makanya harus kognitif. Bagaimana caranya kognitif? Yang diajarkan nanti tidak akan ditanya. Yang ditanya itu apa yang dihasilkan oleh mahasiswa dari pengajaran itu gitu loh. Jadi dibalik dia. Ribut dah gitu kan. Memang seperti itu kognitif. Apa yang dihasilkan dari materi pelajaran itu bagi mahasiswa? Apakah yang dihasilkan bajak rumput atau bajak sawah atau dan sebagainya, nanti di situ ya. Itu namanya kognitif itu. Jadi tidak ada ujian itu definisi dari yang kita jelaskan tadi gitu. Nah, ada itu bukan kognitif, itu pindah saja dari buku ini ditulis ke buku yang ini gitu ya. Kalau kognitif itu adalah pure, benar-benar mahasiswa telah dapat mengambil isi daripada kuliah itu. Jadi dia bisa menyusun kalimat tentang apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu dari hasil kuliah itu. Sip kayak gitu. Jadi seperti itu, itu namanya kognitif kelarahan ya. Perguruan tinggi memang seperti itu. Terima kasih dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.